Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Di antara adab yang dilakukan oleh seorang muslim ketika hendak menyambut bulan Ramadan, selain dari dia merasa bahagia, merasa gembira dengan dijumpakan bulan Ramadan, hendaklah seorang muslim tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kesempatan kepadanya untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya terbanyak keberkahan. Allah menganugerahkan berbagai macam kebaikan di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran secara jumlatan wahidah, secara keseluruhan, minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya, dari lauhil mahfuz ke langit dunia, yaitu di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan ini juga Allah pilih sebagai bulan untuk menunaikan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menjumpai bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan lindungan kepada kita semua. Ingin rasanya ana menyampaikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini, dari definisi, kemudian hukum, kemudian keutamaan, dan pembatal-pembatalnya. Puasa Ramadan didefinisikan oleh para ulama bahwa as-siyam itu berasal dari kata soma yasumu sauman, as-siyam, yang artinya al-imsak. Al-imsaku anis syai', menahan diri dari sesuatu. Sedangkan puasa menurut istilah syariat adalah al-imsaku anil akli wasyarabi wasairil muftirat ma'aniyah, itu menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang bisa membatalkan dan merusak puasa itu sendiri. Ma'aniyah yang dibarengi dengan niat, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari definisi inilah terbentuklah dua rukun dalam puasa. Rukun yang pertama, hendaklah ia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan rukun ini telah disebutkan dalil dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa hingga tiba waktu malam. Ini rukun yang pertama.
Kemudian rukun yang kedua yang terbentuk dari definisi bahwa diharuskan adanya niat, sehingga dengan niat tersebut bisa membedakan antara ibadah dengan adah. Dia menahan diri dari makan dan minum dengan niat apa? Dan itu harus dibedakan agar benar ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus meniatkan bahwa dia menahan diri dari makan dan minum. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian dengan niat juga bisa dibedakan antara satu ibadah dengan yang lainnya. Dalam hal ini dia berniat untuk berpuasa Ramadan, sehingga puasa yang dia lakukan bisa dibedakan dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Inilah dua rukun yang terbentuk dari definisi yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian berbicara tentang hukum. Apa hukum puasa di bulan Ramadan? Jawabannya adalah wajib ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuannya. Hal itu didasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Kemudian dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas 5 perkara. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Kemudian dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah, ketika ia menceritakan tentang seorang laki-laki Badui yang bertanya kepada Nabi SAW, "Akhbirni, madza faradallahu alayya minas siyam?" Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang puasa yang wajib aku tunaikan. Maka Rasul menjawab, ya shaum Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Kemudian si laki-laki Badui ini bertanya kembali, hal alayya ghairuh? Apakah ada yang lainnya dari puasa yang harus aku lakukan yang merupakan kewajiban? Maka Nabi mengatakan, qala illa ayyakuna tatawuan. Tidak, kecuali puasa tersebut hanya bersifat tatawu. Tatawu artinya ketaatan yang disyariatkan yang tidak wajib. Inilah dalil yang menunjukkan wajibnya bagi setiap muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian, apa keutamaan yang akan diperoleh oleh seorang hamba ketika dia berpuasa di bulan Ramadan? Banyak dalil-dalil yang telah menyebutkan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yang didasari dengan keimanan dan pengharapan pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah berlalu. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. Bahwasanya salat 5 waktu dari Jumat, dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya, mukaffiratun lima bainahun, yaitu di antara keduanya akan menjadi penghapus dosa, idza ijtunibal kaba'ir, jika dosa-dosa besar dijauhi. Inilah di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian berbicara tentang hal-hal yang dapat merusak dan membatalkan puasa Ramadan. Di antaranya para ulama telah menyebutkan tentang pembatal-pembatal puasa
atau perusak-perusaknya. Yang pertama adalah al-aklu wasyarabu amdan, makan dan minum secara sengaja. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, itu waktu fajar. Artinya ketika fajar sudah tiba, maka kita tidak diperkenankan untuk makan dan minum sampai tiba waktu malam. Maka ketika kita makan dan minum sengaja di siang hari, dari terbit fajar sampai sebelum terbenamnya matahari, hal itu bisa membatalkan puasa. Lain halnya dengan ia makan dan minum yang dilakukan secara tidak sengaja. Dia lupa kalau dia sedang puasa, maka dalam hal ini ya, dia tidak wajib untuk mengqadha. Artinya puasanya tidak batal. Sebagaimana hal itu telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba." Barang siapa yang lupa sedang ia berpuasa, kemudian ia makan atau minum, falaisa alaihi qadha, maka tidak ada qadha baginya. Falaisa alaihi qadha, tidak ada qadha baginya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena Allah yang telah memberi makan dan memberi minum kepadanya. Ini pembatal pertama, yaitu makan dan minum secara sengaja. Kemudian pembatal yang kedua adalah al-jima', berhubungan suami istri. Hal ini juga bisa membatalkan puasa. Berdasarkan dalam sebuah hadis yang mengisahkan tentang seorang sahabat yang dia telah melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, yang kemudian Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk membayar kafar dari membebaskan budak. Ia tidak mampu. Kemudian puasa 2 bulan, ia tidak mampu. Kemudian bersedekah ya untuk 60 orang miskin, ia juga tidak mampu. Ya, ketika diberikan keranjang kurma yang tujuannya untuk disedekahkan kepada orang miskin, ia mengatakan, "Ala afqara minni ya Rasulullah." Apakah kurma ini disedekahkan kepada orang yang lebih miskin dariku? Sungguh tidak ada di kota Madinah ini yang keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Pada saat itu Nabi sampai tersenyum, bahkan sampai terlihat gigi taringnya, ya, dikarenakan seorang sahabat ini sudah melakukan perbuatan dosa. Ketika diminta untuk bayar kafarah dari membebaskan budak, ia tidak mampu. Puasa 2 bulan berturut tidak mampu. Kemudian untuk bersedekah dia tidak mampu. Dan ketika diberikan kurma untuk disedekahkan, ternyata kurma itu diberikan untuk keluarganya sendiri. Sehingga Rasulullah SAW sampai tersenyum. Ini dalil yang menunjukkan bahwa jima, berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, hal itu bisa membatalkan puasa. Kemudian poin yang ketiga yang dapat membatalkan puasa adalah muntah secara sengaja. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man dzara'ahul qai, man dzara'ahul qai," barang siapa yang dikalahkan dengan muntahnya, artinya dia tidak kuat menahan muntahnya, entah itu dengan melihat sesuatu yang menjijik atau melihat sesuatu yang membuatnya dia memuntah, kemudian dia tidak bisa menahannya, maka tidak ada qadha baginya. Artinya muntah yang dilakukan ya tidak sengaja ini tidak membatalkan puasa. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Tapi jika dia memuntahkannya secara sengaja, maka hendaklah dia mengqadha. Artinya puasa yang dilakukannya telah batal dan kewajiban bagi dia untuk mengqadha. Kemudian poin berikutnya yang dapat membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid dan nifas bagi perempuan. Hal dasarnya adalah sebuah hadis ketika Nabi SAW berkata kepada seorang perempuan, "Alaisa idza hadat," apabila seorang perempuan dia telah haid, "lam tasum wa lam tusalli," atau kama qala Nabi SAW. Bukankah ketika seorang perempuan dia haid, maka dia tidak diperintahkan untuk berpuasa
tidak pula diperintahkan untuk sholat. Kemudian hal yang dapat membatalkan puasa juga adalah niat berbuka. Dengan dia berniat untuk berbuka, maka hal itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena niat berbuka ini bisa menafikan rukun dari puasa itu sendiri. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa rukun puasa diantaranya adalah dia menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Maka ketika dia berniat untuk berbuka, maka hal itu telah merusak rukun dari puasa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah murtad. Murtad. Seorang ketika ia murtad dari agama Islam, maka puasanya telah batal. Mengapa demikian? Karena murtad, ar-riddah, murtad itu bisa menafikan ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika kalian menyekutukan Allah, maka terhapuslah seluruh amalan kalian. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa memahami dan mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.